Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Kali ini kita berjumpa dengan sahabat Akbar. Oke, Siap. sahabat Akbar ini merupakan sahabat saya yang paling kental Dari kecil. dari kecil. Iya. Dari kecil. Sahabat kental saya ini. Beliau merupakan ketua pimpinan ranting GP Ansor Desa Kedung Caluk. KDC. KDC. Ya, Desa KDC. Nah, ini kenapa kok perlu kita datangkan ke Jas Ansor ini? Kenapa? Ini Kenapa ya ini? Penasaran. Sahabat Akbar ini banyak inovasi-inovasi yang sudah beliau cetuskan di Desa Kedung Caluk. Nah, dimulai dari kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan lingkungan, juga kegiatan-kegiatan yang Euforia. itu euforia dan melibatkan pemuda. Betul. Pemuda. Nah, ini sangat menginspirasi sekali. Sehingga kita datangkan ke sini untuk kita minta pengalaman beliau selama berproses di gerakan pemuda Ansor. Ya, Bad ya. Siap. Mulai tahun berapa berproses di Ansor, Bad? 2020 mungkin. 2020. 2020 ya, dari ranting, berarti sama dengan saya dulu 2020 Iya. ya, ketika ada pembentukan Dua ranting tahun. itu ya. Di Sahabat Eko dulu awalnya. Betul. Sahabat Eko. Dulu kalau tidak salah kita langsung mengadakan kegiatan yang goes itu ya. Belum bersih kubur. Bersih kubur. Bersih kuburan Ya, dulu. lingkungan, Oh, sama lingkungan ya. jalan-jalan yang berlubang di situ. Goes sebelum itu, setelah goes jalan berlubang itu setelah ini Pak Basori terpilih. Goesnya kan sebelum Oh iya, iya. Iya, goesnya iya, kan sebelum benar, Pak benar, Basori benar. itu. Nah, Terlalu banyak kegiatan lupa. banyak kegiatan lupa. banyak kegiatan, banyak pekerjaan. Asal jangan banyak istri aja. Ya betul. Hah? Dua ada apa? Gimana, Bat, pengalaman dari 2020 sehingga ya dari pengalaman itu juga mungkin sahabat-sahabat Ansor atau sahabat Akbar ini tertarik gabung di gerakan pemuda Ansor. Dulu siapa yang ngajak? Diajak apa memang mengajukan diri? Diajak sebenarnya. Diajak. Oh, Itu kalau saya pribadi awal masih belum tahu Ansor seperti apa. Iya, masih belum tahu. Dan Ansor itu salah satu banom dari NU. Nahdlatul Ulama. Iya, saya masih belum tahu seperti itu. Jadi cuma sebelum saya berada di Ansor, kegiatan-kegiatan pemuda Desa Kedung Caluk yang kami jalani itu sudah Berjalan. kategori khairun nas anfa'uhum linnas seperti itu. Oh, sudah masuk ke apa? Masyarakat. Iya, sudah ya? betul. Seperti itu. Jadi pas ditawarkan, waktu itu saya ditawari sama Mas Yasin. Yakin, Mas Yakin. Oh ya, sahabat Yakin. Sahabat Yakin mengajak Mas Eko kalau tidak keliru. Sahabat Eko Waktu itu sahabat PJ, Eko. PJ ya. PJ waktu itu. Ya. PJ. Jadi ke rumah datang dijelaskan begini. Awalnya saya kira, kok kayaknya berat jadi pimpinan ranting seperti itu. Ya. Setelah saya jalani kurang lebih 3 bulan kalau nggak keliru, kok sama saja gitu. Terus lebihnya lagi di sini kita banyak jembatan sahabat. Salah satu jembatan itu apa? Di organisasi Ansor ini khususnya di PAC Kecamatan Gerejengan itu kan banyak orang-orang banyak orang-orang hebat di dalamnya seperti itu. Jadi kita contoh ini, kita mau ngelobi, misal mau ke Pak Camat, di Ansor ada orang yang ada di kecamatan. Kok tambah mudah seperti itu. Jadi ya sudahlah, akhirnya saya lebih tekankan lagi untuk teman-teman pemuda Desa Kedung Caluk, saya ajak semua
Ya alhamdulillah banyak kegiatan dan banyak program yang kami jalani seperti itu. Kalau itu kan kita memang jadi mitra pemerintah memang kan sahabat. Harusnya kan kita memang ya kenapa kok kita sahabat-sahabat kita Ansor entah itu di tingkat ranting, di tingkat PAC itu ya memang kita jadi mitra pemerintah. Ya seharusnya seperti itu. Mitra pemerintah iya, ketika pemerintah mau mengadakan kegiatan apa dan kemudian kita bisa dilibatkan di sana. Betul. Ya kita melibatkan diri seperti itu. Kayak di desa kan ada Karang Taruna. Kalau sampean kan lebih ke remaja masjidnya kan. Iya. Nah, itu ya kita mitra pemerintah di sana. Kita jalin kerjasama dengan. Sebenarnya begini lagi sahabat. Kalau hemat pikir saya itu sangat mudah ya sebenarnya bagi mereka para pemerintah. Oke, berarti ini sesi sekarang ini curhat. Ya, kita mendengarkan curhatan dari pimpinan ranting. Ini ranting ini adalah apa ya? Ya akarnya Ansor. Jadi Ansor tidak akan apa-apa. Ya gerakan pemuda Ansor tidak akan menjadi organisasi besar seperti sekarang ini kalau yang di bawah tidak jalan. Betul, sangat betul. Nah ini yang kita akar. Iya, akarnya mati, yang pohonnya juga mati. Nah, itu. kita sekarang mendengarkan curhatan dari sahabat Akbar ini. Monggo. Begini sahabat Umam ya. Kalau saya boleh mengartikan, Ansor itu saya artikan contoh ini ya, semacam benda yang bisa difungsikan di segala sisi, seperti itu. Salah satu contoh. Makanya saya tuh sangat menyayangkan jika ada salah satu pihak pemerintah, baik dari desa, terus kecamatan dan juga baik dari segi pihak kabupaten dan di atasnya. Iya. Kalau Ansor ini dipandang sebelah mata seperti itu. Saya sangat menyayangkan karena apa? Contoh bukti nyata keberhasilan di Desa Kedung Caluk, Bapak Haji Sulaiman Fauzan selaku kepala desa. Dan sekarang terpilih ya kemarin. Sekarang terpilih lagi. Yang dilantik kemarin. Desa Kedung Caluk yang awalnya anggaplah masih belum apa istilahnya ya, belum terlihat di mata dunia. Seperti itu ya. Mungkin bahasanya agak berat. Jauh. Karena dari pihak pemuda itu tidak dimaksimalkan. Ketika Bapak Haji Sulaiman Fauzan ngeh dengan hal tersebut, oh kayaknya kemajuan desa ini juga bisa melibatkan para generasi pemuda. Yang saya katakan Ansor seperti itu. Lah sejak itu Desa Kedung Caluk semakin hari semakin bulan, tambah hari tambah bulan tambah tahun, ini semakin apa istilahnya, semakin maju, semakin aktif lah, semakin aktif. Jadi pemudanya semakin aktif, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan juga kepala desanya ini contoh kecil ya, dari pihak pemerintah desa. Dari pihak pemerintah desa itu tidak kewalahan seperti itu. Kayak kemarin ada minta tolong kan, mengadakan santunan seperti itu. Jadi tidak perlu cawi-cawi, tinggal menyuruh, nelpon Mas Akbar minta tolong cari orang yang layak untuk disantuni. Jadi saya mengumpulkan semua teman-teman Ansor seperti itu. Gitu ya. Itu contoh kecil. Dan lagi apa istilahnya? Ini mohon maaf sahabat ya. Kalau jangan main-main dengan Ansor. Oke. Jangan main-main dengan Ansor. Sepakat itu. Siapapun itu, jangan main-main dengan Ansor. Karena apa? Ansor sangat kuat. Saya pastikan siapapun yang ingin mencari jabatan, dukunglah Ansor. Iya, dukunglah Ansor. Jika orang tersebut tidak terpilih, saya berani menaruhkan kedua tangan saya untuk dipotong. Serius. Itu kenapa saya katakan jangan remehkan Ansor. Itu. Cuma yang sangat disayangkan ya, kalau kata orang-orang itu bahasa kuno, bahasa lagu kuno, lagunya Ida Laila. Gimana?
banyak mereka yang sudah terpilih lupa. Oh. Itu. Iya seperti itu. Mereka pinjam kekuatan Ansor. Kata saya tadi, kalau tidak terpilih saya berani menaruhkan kedua tangan saya untuk dipotong. Lah, ketika sudah terpilih lupa. Itu. Jadi untuk semua ya, untuk semua para siapapun itu yang sudah terpilih, yang sudah dilantik, jangan lupakan Ansor, jangan lupakan jasa Ansor. Jadikan Ansor di depan. Ngeri. Ini patut diapresiasi sebenarnya. Ternyata ada sebagian dari kita di bawah, ya kayak sahabat Akbar ini masih peduli dengan ya dunia hal-hal yang di luar Ansor. Kayak tadi semisal mereka yang melibatkan kita dalam segala hal, kemudian mereka yang memiliki kepentingan di segala hal, kemudian melibatkan kita, berarti kan sudah terasa kan, sudah dirasakan oleh sahabat Akbar ini. Ya mudah-mudahan merasakan semua teman-teman. Semuanya pasti merasakan, asal ya benar-benar berkhidmat sahabat. Jadi ya kalau kata Gus Yakut kemarin di Kombes itu kan, Ansor tidak butuh kita. Betul. Ansor tidak butuh kader, tidak butuh kita. Kita yang butuh Ansor sebenarnya. Betul. Iya kan, itu tegas. Betul. Itu Gus Yakut mengatakan itu ketika Kombes itu. Jadi jangan main-main dengan Ansor katanya. Jangan main-main dengan Ansor. Jadi beberapa pengalaman yang sahabat Akbar ini sudah rasakan di Ranting, itu memang ya berkat dukungan dari orang luar juga dan kegigihan Mas Akbar. Pernah kemarin kan ada acara itu event goes. Saya kan sebagai ketua panitia Ranting loh, ketua panitia goes PAC. Iya kan. Tuh, pesertanya dari banyak itu, dari Lecos yang biasa, dari Lecos, dari mana lagi, Pasuruan ada. Iya, itu pesertanya banyak. Makanya kata saya tadi, bagi teman-teman ataupun siapapun kalian yang meremehkan Ansor, mohon maaf, Anda salah. Seperti itu. Dan juga buat kalian yang sudah merasa ada sedikit jasa dari Ansor, jangan lupakan. Pasti itu. Kadang juga sebagian dari sahabat-sahabat kita itu tidak sadar. Ada dorongan dari pihak pemerintah, ya pihak pemerintah di desa semisal, itu sudah didorong, ayo kayak gini, sudah melibatkan, tapi mereka vakum gitu. Tidak mengambil kesempatan itu, sahabat. Betul. Nah, mungkin kalau sahabat Akbar ini kan ada dorongan, gas, ambil. Ada umpan saya makan. Nah itu mungkin sahabat-sahabat di rumah yang lain pengen tahu itu ada trik tertentu nggak? Ya masalah lobbying dan apakah sudah pernah melobi atau mereka sendiri yang menawarkan? Gitu. Sebenarnya begini sahabat. Kalau kita berbicara bukan berbicara ke pemerintahan ya. Kalau berbicara ke pemerintahan tuh bukan bidang saya. Cuma kalau untuk cara bagaimana sekiranya pemerintah itu menjual kita beli, istilahnya kan seperti itu. Caranya itu hanya satu. Jujur, itu aja. Kejujuran itu penting. Kenapa? Pemerintah mendukung bukan hanya mendukung dalam bentuk support, ayo bukan. Baik dari segi finansial kan seperti itu. Nah, kalau contoh sederhananya dari pihak pemerintah desa, contoh kecilnya desa memberikan dukungan dalam bentuk finansial terus kita salah gunakan, kan seperti itu. Jadi poin utama itu kejujuran, seperti itu. Dan keberanian. Ya harus berani sahabat. Iya. Kalau Ansor takut bukan Ansor. Nah itu ragu juga. Kadang sahabat-sahabat yang lain juga ya masih ragu gitu, khususnya di tingkat Ranting ya. Ketika ada ajakan, ketika ada ayo kita garap ini, mereka masih ragu. Padahal kita kan banyak kan sahabat-sahabat kita yang di sini yang juga bisa memberi nasihat, solusi. Bahkan
didampingi oleh kita itu. Betul. Kayak kemarin yang di KDC itu kan pendampingan dari kita, dari betul. kami itu kan ya. Ya enggak menutup kemungkinan bahwa sahabat-sahabat kita khususnya di GP Ansor ini yang menjalin hubungan yang erat gitu. Juga sahabat yang kesan ini ya, kesan paling bagi saya itu paling indah di Ansor itu di tingkat ranting ketika kita tuh bisa berbagi dengan sesama. Itu kesan paling indah. Karena apa? Kalau saya pribadi mau memberikan sesuatu mungkin masih berpikir 2 kali seperti itu kan ya. Karena apa? Dari segi ekonomi sudah memiliki keluarga dan banyak tanggung jawab lah di situ. Jadi kalau kita meminjam kekuatan Ansor, insya Allah saling berbagi nantinya di sana. Sosialnya dapat seperti itu. Sederhana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di Gedung Caluk itu. Jenengan sahabat umam tahu sendiri kan, kekuatan Ansor Gedung Caluk seperti apa. Ya, sederhana yang ada umpan kami makan seperti itu. Yang penting ada penawaran sedikit dilibatkan. Oke, maju di depan kita. Itu apalagi ya sahabat Akbar ini. Ya sudah pantas lah sahabat ini. Ya pensiun di Ranting kemudian naik ke PAC. Oh gitu sahabat ya. Gimana? Kepikiran sahabat. Kenapa gitu? Kan karena kan kaderisasi itu perlu kan. Setelah di Ranting ya cukup lah. Di Ranting sudah membawa Ranting Gedung Caluk sudah bagus, sudah bisa ya setidaknya sudah bisa jadi benar-benar jadi mitra pemerintah. Ya kemudian kita naik satu tingkat. Nah kita biarkan, kita beri kesempatan buat kader-kader banyak sih sebenarnya kader-kader di tingkat Ranting Gedung Caluk itu yang sudah sangat mumpuni sebenarnya. Umpama ibarat ayam, kan ada istilah anak ayam ditinggal induk, kan ada istilah seperti itu. Jadi kalau Ranting Gedung Caluk ditinggal induknya ini sudah mandiri seperti itu. Gitu. Iya sudah bisa dilepas. Ranting rasa PAC. Jadi ya bolehlah nanti naik satu tingkat dan diberikan kesempatan kepada kader-kader yang lain. Insya Allah. Ya kan? Insya Allah. Sebenarnya banyak sih sahabat umam ya. Inovasi, keinginan dari saya pribadi itu yang akan saya mainkan di tingkat PAC sebenarnya. Banyak celah. Saya lihat untuk sementara, untuk saat ini kesempatan di tingkat PAC kan ada 17 ranting, ya 18 nambah 1. Oh 18 ada 18 ranting. Nah di antara 18 ini banyak celah yang sangat bisa untuk kita masuki, baik itu dari segi usaha ya, bisnis, baik itu dari segi banyak lah macam-macam. Kalau sampean kan lebih pengembangan UMKM itu ya, bisnis usaha gitu kan. Ya banyak dari teman-teman ke rumah datang, gimana mas saya mau buka usaha ini, solusinya banyak yang seperti itu. Saya ingat dulu sempat ada ya kayak MLM gitu lah. Ya. Kita dikumpulkan semua pokoknya ya Ranting KDC ini serasa PAC sudah waktu itu. Masih sahabat Eko ya waktu itu. Baru-baru saya. Iya baru. Masih baru dengan beraninya ngajak semua kader Ansor untuk ke rumah sahabat Akbar ini. Ada peluang bisnis katanya. Oke, siap. Kita ke sana sudah. Set kan, kumpul kan. Ternyata mainnya MLM ini. Tapi begini sahabat, cuma meluruskan ya, multi level marketing itu sebenarnya cara. Multi level marketing itu cara bagaimana kita bisa meningkatkan profit. Seperti itu. Jadi kadang kebanyakan orang kan enggak, oh multi level, MLM kan seperti itu. Iya. Sebenarnya itu cara. Jadi kan bagi kita yang nggak begitu masuk ke sana, nggak begitu paham memahami sistem yang di sana, ya kaget. Iya kaget. Kita menganggapnya wah yang di atas enak. Kita masih harus nyari orang lagi yang di bawah. Contoh sahabat ya. Kalau kita di Ansor memiliki produk dan kita memakai sistem multi level marketing, saya yakin produknya itu akan membooming. Tuh. Contoh yang memakai multi level marketing. Koin NU ya itu Lazisnu itu ya multi level marketing itu memakai cara multi level marketing. Berarti Lazisnu itu
pemasaran yang berjaring. Oh, gitu ya. Iya. Melibatkan orang-orang, kaki-kaki iya, semua. Jadi ibarat kita mau menjual 100 kue sendirian dalam sehari habis, itu kan tidak masuk akal. Iya, repot lah. Jadi kalau kita pakai sistem multi level marketing, kita punya 10 orang, setiap orangnya kita kasih 10 kue, 2 jam habis. Tuh. Kalau kader-kader kita kemudian ya kita kasih pemahaman yang sederhana seperti itu, yang punya bisnis misal kayak sampean kan ya, ada ayam potong, ayam apa itu? Iya, ayam kampung kan ayam ya, kampung. ayam kampung. Banyak Kemudian, saya bisnis sahabat. ya burung, Macam-macam lah. Cuma ya itu tadi. Jadi di Ansor khususnya teman-teman kita jalannya itu yang enggak tahu sahabat. Ya, Jalannya, jalan untuk cara ya apa? Membangun basis bisnis, membangun basis cara. Iya, dimulai dari mana gitu. Sahabat Faiz di bidang ekonomi saja kebingungan. Sahabat Faiz itu kan maunya kan seluruh, ya enggak seluruh kader juga di ranting itu ya ada kegiatan ekonomi lah gitu, ekonomi untuk menopang mereka. Jadi tapi lagi-lagi kita kehabisan bahan di cara itu, dimulai dari mana, harus bagaimana. Nah, berbicara cara itu kan berarti berbicara sistem sahabat ya. Cuma yang paling penting bisnis itu akan berjalan ketika terjadi simbiosis mutualisme. Iya. Sama-sama saling menguntungkan seperti itu. Kalau mereka untung saya buntung, saya yakin tidak mungkin berjalan apapun bisnisnya. Monjan maturena nek sekone korlah ontong. Nggak usah hasil banyak, yang penting sedikit, yang penting berjalan terus seperti itu. Konsisten ya gitu ya. Iya, istiqomah harus penting. Harus berani mengambil resiko. Makanya untuk ke depan, ayo saya mengajak ya teman-teman Ansor khususnya di Kecamatan Gerejengan, jika kalian memiliki usaha, tidak usah repot-repot cari cara sampai ngundang orang luar umpama. Nggak usah, manfaatkan Ansor itu aja. Ya, kemarin ya sahabat Faiz juga pernah unek-unek ke kita itu, ke PH itu. Ayo kita undang sahabat semua, diadakan satu, kita kasih pemahaman untuk pengembangan UMKM dan ekonomi gitu katanya. Dan ya mungkin di sini bisa di podcast ini ya, di Just Ansor ini ya bisa juga ya sahabat-sahabat yang di ranting, sahabat-sahabat Ansor di tingkat ranting dan PAC di wilayah Kecamatan Gerejengan, kalau memiliki usaha, kita ya kita sponsorkan di sini lah, kita taruh di sini cuma-cuma, gratis. Betul. Gratis. Kayak sahabat Akbar kalau punya apapun itu ya banyak misteri itu kan punya kue ulang tahun ya. Kue ulang tahun. Sahabat Akbar. Ranting Widoro ada gas LPG itu. Kalau Masya Allah ya, satu ranting aja, satu desa, satu ranting itu anggotanya ada berapa sudah? Anggap 10 kalikan 18, 180 ini satu minggu repeat order terjadi besar sahabat, keuntungannya 180, satu orang satu produk umpama satu orang satu produk dikalikan 18, 180. Iya. Besar itu terjadi, satu orang satu produk terjadi satu minggu, satu kali repeat order. Besar. Makanya teman-teman Ansor khususnya di Kecamatan Gerejengan ya, yang memiliki usaha, manfaatkan Ansor. Ayo kita hidupkan Ansor. Baik yang memiliki usaha, Ansor itu fleksibel, mau ditaruh di pemerintahan ready. Ditaruh di go bisnis ready. Itu Ansor. Makanya Ansor jangan macam-macam. Masa kita kalau punya PAC Kraksan kemarin kan kalau 12 juta bro. Kalau istilah Pak Ketua PC mantan Pak Taufik, sahabat Taufik Taufik, kekuatan Ansor itu
buas katanya kekuatannya. Iya. Makanya jangan macam-macam dengan Ansor. Sekali lagi, matinya Ansor di setiap ranting, di setiap PAC, saya yakin bukan karena Ansornya. Karena orang-orangnya. Karena orang-orangnya. Sekali lagi, matinya Ansor di tingkat ranting dan tingkat PAC itu bukan karena Ansornya, bukan, tapi karena orang-orangnya. Ngeri. Karena ya memang ya kita harus akui itu, sahabat. Kita harus akui itu bahwa selama ini kita berproses di Ansor itu ada saja yang yang kayak nyeleweng. Kayak saya bilang nyeleweng memang. Saya berani ini karena ada sahabat Akbar di sini, sahabat karib saya. Sahabat kental. Karena susu creamer. Karena ya, sampai kita ya kita tidak dilibatkan lagi. Mungkin dulu sempat pernah dilibatkan oleh beberapa pihak, kemudian kita tidak libat karena ya itu kita tidak dipercaya. Betul. Kejujuran penting kan itu. Iya kan? Ya itu. Li utammimah makarimal akhlak. Kalau kemarin itu kan kata saya bilang ke sahabat Yazid itu, sanad pengabdian itu penting. Sanad pengabdian kita entah itu di NU, di Ansor, dimanapun itu penting. Ya kita mengabdi, pertama kita mengabdi kalau sahabat Yazid itu di pesantren awalnya. Kemudian setelah di pesantren beliau keluar dari di pesantren itu lama ya, 14 tahun apa sahabat Yazid itu kalau tidak salah. 14 tahun di pesantren. Kemudian setelah mengabdi di pesantren lama, kemudian pindah pulang dari pesantren ke rumahnya, mengabdi lagi, masih ngajar di pesantren, kemudian mengabdi lagi ke Ansor. Jadi ya khidmah pengabdian yang didasari dengan keikhlasan itu sudah terpupuk. Betul. Ada lagi sahabat yang harus teman-teman ketahui. Mohon maaf sebelumnya, profil saya itu pengangguran ya. Saya pengangguran, terus terang ijazah saya itu SMA. Ya. Saya pengangguran. Tapi alhamdulillah dari satu bisnis, kalau laba bersihnya satu hari 300 dikali sebulan bersih 300. Bersih 300 kali sebulan berapa ya? 9 juta. 9 juta. Oh. Iya. Di ayam. Terus itu jalan terus. Iya. Konsisten. Astaga. Keren. Kalau saya pribadi tidak melihat dari segi nominal, ya. Tidak. Yang saya lihat itu, saya tekankan lagi kepada semua sahabat, yang dinilai itu adalah keberkahan. Itu. Nah, berkah nilai ikhlas kita berkhidmat di Ansor, berkhidmat di semua kegiatan, itu ada nilai barokahnya. Nah, di situ kita. Tidak kebayang loh sahabat, pengangguran memiliki ini satu bisnis loh seperti itu. Belum burungnya itu ya? Belum burung, belum ulat, belum konvensional dan lain-lain. Itu. Benar kata Ustaz Taufik, pertama saya diundang di Ansor. MDS ya? MDS, acara apa? MDS ke MDS kalau tidak keliru. Iya. Sahabat Taufik bilangnya seperti itu. Ini salah satu bukti barokah bahwa kita berkhidmat di NU, di Ansor. Dulu teman-teman kita di sini, terutama saya datang ke sini memakai sepeda kalau tidak keliru GL Pro, GL Max kalau tidak keliru. Bersepeda lah awal-awal. Ya. Awal-awal. Ketika berjalannya waktu, kita menjalani Ansor dengan ikhlas dan betul-betul berkhidmat. Kata Pak Taufik, yang di depan yang saya naiki sekarang bukan sepeda lagi tapi mobil. Nah itu terekam jelas di otak saya sahabat. Oh iya. Makanya Tiger dulu kayaknya. Tiger ya? Iya, Tiger kayaknya. Dan
seperjuangannya beliau sama, ada yang menaiki Supra, sepeda ya, sepeda motor, banyak yang bermobil. Itu ya tak lain dari barokah. Jadi intinya kan kita di semua organisasi, kadang kan orang kan dari kita yang tidak sadar bahwa proses itu penting. Proses itu penting. Kadang kan mereka hanya ya langsung tertuju kepada hasil. Betul. Saya ikut ini, hasilnya apa? Padahal belum dijalani kan, belum dirasakan pahit manisnya gitu. Kalau diibaratkan proses itu sahabat, saya sama seperti kupu-kupu ya. Dari sebelum menjadi kupu-kupu itu kan ulat. Nah jadi siapa sih yang suka ulat? Semua orang kan tidak suka ya. Nah, ibarat kita sekarang anggaplah ulat. Mau kemana? Wah, ansor umpama ya, sabar aja. Ya namanya berproses kan seperti itu. Nah, sampai tidak segan-segan orang itu ada segerombolan ulat dibakar. Saking bencinya terhadap kita. Dibakar, dihujat. Kalau kita kan dihujat begini. Sudah kita sabar. Akhirnya ada satu ulat yang mau berproses. Ya. Dalam 21 hari ulat tersebut tidak makan, tidak minum, berada di dalam kepompong. Ya kan? Ini perjuangan sebenarnya. Orang-orang tidak tahu satu ulat ini makankah, tidakkah, sama seperti kita mengurusi ansor. Orang-orang tidak tahu. Oh, si Akbar itu jam 1 pulangnya. Ya kan, mengadakan pertemuan gini. Rapat konsolidasi. Orang-orang tidak ada yang tahu lah. Ketika satu ulat ini berproses dan selesai masa prosesnya, Allah memberikan salah satu keberkahan di balik kesabarannya, jadilah seekor kupu-kupu. Siapa sih? Nah sekarang pertanyaan lagi, siapa sih yang tidak suka kupu-kupu? Dari segi keindahannya kan seperti itu, warnanya. Jadi semua orang suka. Saya juga ingat itu sahabat Faiz. Sahabat Faiz ya, itu kan mulai dari nol itu. Berproses di Ansor, berproses di NU. Nikah sekarang ya? Sudah nikah. Dan saya tahu betul di rumahnya itu. Awal-awal dulu ya. Bisnis jamurnya itu masih ngepak jamurnya itu masih ditaruh di ruang tamu. Di ruang tamu, di dalam ya? Di depan di terasnya itu. Sekarang sahabat ya, sekarang sudah punya kombong sendiri, luas khusus jamurnya. Itu kan berkah kata saya. Ya mungkin kalau kita nggak percaya ke keberkahan, nggak percaya, ya pokoknya kita bagi kita yang hanya mementingkan hasil, ya enggak. Proses dari 2017 Faiz itu kan sampai sekarang ini, sampai 2022 berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun berproses dengan sabar, dengan terus menjalankan hikmahnya di NU, di Ansor. Hasilnya sekarang betul. Dan itu mungkin masih belum stabil kalau menurut Faiz itu, menurut sahabat Faiz itu belum stabil, tapi setidaknya kan ada peningkatan tiap tahun ke tahun. Jadi misal ada teman-teman yang masih berasumsi ikut Ansor hasilnya apa ya contoh ya, suruh ke saya saja sahabat. Ya siap. Kalau pengen tanya hasil tuh pergi ke Ranting Gedung Jaluk gitu. Ngopi dulu konsolidasi. Jadi misal ada teman-teman yang nanya hasilnya apa di Ansor, suruh ke rumah, suruh datang ke rumah. Saya jelaskan, bukan hanya saya jelaskan, saya kasih tahu buktinya. Seperti itu. Jadi bukan sombong sahabat ya, bukan sombong. Karena sudah saya bilang juga ke Faiz, sampean berhak sombong sampean berhak sombong mengatakan kayak gitu karena sudah berproses. Betul. Dengan benar. Jadi teman-teman berasumsi hasilnya apa, dan memang tidak ada hasil, cuma imbasnya loh kan ya, imbas ke usaha kita, barokahnya. Energi positif ya, barokah katanya. Kita mengenal barokah. Kalau sanad hikmah kita sudah jelas. Ya, kita paham itu konsep barokah itu. Nggak nampak memang konsep barokah. Iya, barokah nggak nampak memang, tapi bisa dirasakan. Betul. Seiring dengan berjalannya waktu.
Oke, terakhir sahabat. Oke. Ya, terakhir ini. Ini tinggal dikit sudah waktunya. Iya. Enak soalnya ini. Cuma kopinya ada ini. Pak Kusairi, sahabat Kusairi mana ini nunggu. Kapan-kapan kita ya sambung lagi lah. Pokoknya kalau ada Just Ansor ini, jumpa sahabat Ansor ini, podcast ini, saya memang kita membuka ini, untuk Just Ansor, jumpa sahabat Ansor. Jadi tidak ada 1, 2, 3, 4. Oh, itu kan punya. Bukan ya? Iya. Beda ya. Beda itu. Ini kita datangkan ke sini sahabat-sahabat yang berpotensi, sahabat-sahabat yang memiliki keistimewaan lah kalau menurut saya itu keistimewaan, kemudian ya berpengaruh di lingkungan. Nah, kita datangkan ke sini. Atau mungkin sekedar masukan sahabat ya. Oke. Mungkin ini masukan dari saya. Tidak menyalahkan juga kalau kita mendatangkan orang-orang yang masih belum percaya terhadap Ansor, mungkin orang-orang yang masih belum percaya terhadap keberkahan Ansor mungkin. Berarti saya harus mendebat berarti ya? Harus meyakinkan. Bukan harus meyakinkan. Gimana? Setidaknya kita tahu seperti itu. Oh, kenapa? Iya, kenapa? Apa yang terjadi kan seperti itu. Setidaknya kita harus tahu. Itu sudah pernah saya ketika orang saya pernah alami itu. Saya punya teman, saya ajak ke gabung kan, ayolah, kamu kan Nahdiyin kan, warga Nahdlatul Ulama kan, oh iya saya NU, ayo gabung ke Ansor, saya ikut ke Ansor. Wah, Ansor itu ya pokoknya yang negatif lah, negatif itu ya mungkin statement yang seperti itu di masyarakat ya harus kita bergerak, kita memberi manfaat, memberi dampak di tengah-tengah masyarakat. Itu sebenarnya sudah memberikan bukti bahwa Ansor itu bukan hanya logo. Bukan hanya logo. Ansor itu ada. Betul-betul bermanfaat. Nah, gitu loh. Ya kemarin karena terkendala COVID katanya itu. Ya harusnya kegiatan lingkungan itu berjalan karena kan COVID beberapa beberapa tahun itu ya kita berhenti. Terakhir kayaknya di KDC di Kerejengan itu ya. Terakhir itu. Nah, oke sahabat-sahabat. Terakhir sahabat ya. Okay. Harapan dari seorang sahabat Akbar ya. Dari pimpinan ranting, saya katakan bahwa tadi pimpinan ranting itu adalah merupakan ujung tombak akar ya. Kalau akarnya bagus, maka yang di atas juga bagus. Nah, harapan dari seorang sahabat Akbar selaku pimpinan ranting kepada GP Ansor ke depan, khususnya di PAC GP Ansor Kerejengan, itu kita harus melakukan apa? Kita harus apa yang belum kita lakukan gitu loh, yang merasakan kan ranting kan. Betul. Nah itu harapan saya itu sahabat Umam sederhana sebenarnya. Maksimalkan ekonomi bisnis di tingkat ranting. Itu ekonomi bisnis merupakan salah satu ujung tombak berjalannya Ansor ke depan. Karena apa? Kita sudah tahu sendiri, kita saat ini berada di era digitalisasi, modernisasi, seperti itu. Jadi kalau kita tidak betul-betul memanfaatkan ekonomi bisnis, ya mohon maaf kalau Ansor bakalan tenggelam itu. Ya berarti menurut sahabat Akbar ya pengembangan kita di ekonomi bisnis ya itu penting ya, untuk sangat penting untuk berjalannya roda organisasi sebenarnya. Betul, iya kan? Sangat penting. Bukan untuk menghidupkan diri sendiri, bukan menghidupkan organisasi. Karena begini sahabat, karena konsep ekonomi ini, pengembangan ekonomi ini itu pernah dilakukan katanya oleh sahabat Taufik di periodenya yang pertama, tapi itu gagal semua.
gagal. Kader-kader yang dulu diberi kesempatan untuk apa? Untuk mengembangkan satu ekonomi, diberi peluang bisnis, itu hilang sahabat. Gimana itu? Iya kata saya tadi. Makanya kan sekarang, ya bukan sekarang karena sahabat Taufik ini sudah sudah purna ya, sudah purna. Jadi di kepengurusan yang kedua itu ya dulu itu dimaksimalkan ke kaderisasi. Nah sebenarnya ini juga yang membuat saya bingung, kami bingung sudah. Ya, kita terlalu ngoyok di kaderisasi itu, harus ada kos yang harus kita banyak sebenarnya harus kita keluarkan. Tapi ya. Ketika kita bergerak di bisnis dulu, banyak dari kita yang sudah menerima manfaat dari bisnis itu hilang. Nah, itu sebenarnya PR. Di mana letak kesalahannya? Kesalahannya itu sahabat, kalau saya menilai dari jauh ya, kurangnya CCTV. Gimana itu? Gimana itu? Kurangnya CCTV. CCTV itu dalam bentuk apa? Mungkin ini untuk sahabat Taufik ya. Mudah-mudahan sahabat Taufik mendengar dan melihat. Ini untuk kita semua lah, untuk kita semua. Iya, enggak yang saya kutip dulu waktu sahabat Taufik kan bergeraknya di ekonomi bisnis. Iya. Kurangnya keamanan CCTV. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena dampak yang terjadi ketika ada hasil mereka hilang. Nah, kan tanpa adanya jangkauan dari kita. Penguatan. Kepantauan, iya. Jadi misal di situ jelas, sistemnya jelas, pembagi rataannya jelas. Sekian persen untuk kamu, sekian persen untuk masyarakat, sekian persen untuk modal organisasi. Saya yakin nggak akan terjadi seperti itu. Kelemahannya di situ. Iya mungkin. Ya col pajuh kalau bahasa gimana kita membahasakan yocol pajuh itu ya? Dilepas begitu saja. Ya kita kasih blek terserah sudah. Harusnya kan nggak seperti itu ya. 10 bedus lober sahabat. Oke. Berarti ke depan kita harus sama-sama bergerak di segala bidang. Di segala bidang. Di kaderisasi, di penguatan ekonomi, kemudian kita bergerak beberapa langkah lah dari PAC lah yang lain di bidang informasi dan komunikasi. Betul. Juga terakhir dari saya. Ya. Jika ingin suara, guide Ansor. Dan jangan lupakan seperti itu. Bahaya ini. Iya sahabat. Ya itu yang harus dicamkan juga katanya siapa? Kata sahabat ketum Gus Yakut itu. Ya. Ansor enggak butuh kita. Iya. Kita yang butuh Ansor. Kita yang butuh Ansor sebenarnya. Jadi harus benar-benar dipilah. Jangan sampai kita dimanfaatkan, sahabat. Wah, kalau kita dimanfaatkan bahaya itu. Merah itu sudah bagi saya. Merah. Sampai itu terjadi. Kacau ini. Untungnya Pak Ketua PAC ini, Basori yang sekarang ini, tegas. Masalah kayak gitu kan. Sangat tegas. Wah, saya apresiasi. Oke lah, Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Siap. Nah, kita tadi sudah mendengar ya curahan hati. Itu dari hati paling dalam ya sahabat ya. Sangat dalam. Oke. Dari sahabat Akbar ini selaku Ketua Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kedung Jaluk. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.